got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indrawati Birama, NIM 2223131746. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Proses audit atas laporan keuangan ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu penerimaan perikatan audit, yang kedua perencanaan audit, yang ketiga pelaksanaan pengujian audit, dan yang keempat pelaporan audit. Yang pertama itu penerimaan perikatan audit itu adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Yang kedua yaitu perencanaan audit, yaitu keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Tahap ini juga disebut pekerjaan lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Dan yang ketiga yaitu pelaporan audit. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke standar pelaporan. Ada 2 langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit ini. Yang pertama yaitu menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan. Dan yang kedua menerbitkan laporan keuangan. Oke, baik, yang berikut tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Di dalam memutuskan suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap berikut ini. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independen. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesinya dengan kecermatan dan keseksama. Yang keenam, membuat surat perikatan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen. Agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh audit dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah: yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor terdahulu atau masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Auditor terdahulu adalah auditor yang telah mengundurkan diri atau diberitahukan oleh klien bahwa tugasnya telah berakhir dan tidak diperpanjang dengan perikatan baru. Auditor pengganti adalah auditor yang telah menerima suatu perikatan atau auditor yang telah diundang untuk mengajukan proposal perikatan audit. Yang berikut, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Informasi tentang integritas manajemen dapat diperoleh dengan meminta keterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, dan pihak lain
dalam masyarakat keuangan dan bisnis yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon klien. Dalam melakukan audit, auditor menghadapi kemungkinan disajikan dengan sengaja laporan keuangan yang tidak benar untuk kepentingan pribadi berbagai anggota manajemen. Ada berbagai motif yang melatar belakanginya, misalnya menutupi penggelapan, kebangkrutan, dan lainnya. Yang berikut, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Dalam hal auditor mempertimbangkan akan melanjutkan atau menghentikan hubungan dengan klien dalam perikatan audit, auditor harus secara seksama mempertimbangkan pengalamannya di masa lalu dalam berhubungan dengan klien dalam perikatan audit. Misalnya, auditor perlu mempertimbangkan adanya kekeliruan atau kecurangan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien dalam perikatan audit yang lalu. Yang berikut, identifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara yang pertama, mengidentifikasi pemegang laporan audit berperan dalam pengaturan bank dan lembaga keuangan lain. Pemegang saham dan pasar modal adalah pemakai utama laporan audit. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit. Yang berikut, penentuan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Standar umum yang pertama berbunyi sebagai berikut. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Oleh karena itu, sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAI. Umumnya pertimbangan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi anggota kunci tim, dan audit mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesial dalam pelaksanaan audit. Lalu saya akan memberikan materi yang berikut, yaitu mengidentifikasi tim audit. Tim audit terdiri dari seorang partner yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Lalu, satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit, mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Ini akan menghadapi masalah yang memerlukan pekerjaan spesialis, yaitu penilaian, penentuan karakteristik, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, dan penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan. Standar umum yang kedua berbunyi sebagai berikut. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Lalu, penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar umum ketiga ini berbunyi, dalam pelaksanaan audit dan isinya profesionalnya dengan cermat dan seksama. Lalu, pembuatan surat perikatan audit. Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasi dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, tujuan lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor.